Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sadonyo? Insya Allah lay sehat seyo. Kembali lagi dengan Uni. Nama lengkap Uni adalah Jihan Nur Faiza. Uni dari Tadris Fisika Mikro Teaching 6A2. Uni kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertemuan kali ini Uni akan membahas tentang pemantulan cahaya. Sebelum kita membahas tentang pemantulan cahaya, jangan lupa like video ini ya. Mengapa ya bulan dapat bersinar di malam hari? Apakah emang ada kaitannya dengan pemantulan cahaya? Nah, mari kita simak materi berikut ini. Sebelum kita membahas tentang pemantulan cahaya, di sini kakak sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat dari cahaya itu sendiri. Cahaya merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa memerlukan sebuah medium. Nah, sifat-sifat cahaya itu yang pertama adalah dapat dilihat oleh mata. Yang kedua, yaitu arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Yang ketiga, lintasannya lurus. Yang keempat, ia memiliki energi. Yang kelima, cahaya ini mengalami pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, tadi kita sudah mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Nah, salah satunya itu si cahaya ini mengalami pemantulan. Nah, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya karena mengenai permukaan suatu benda. Jadi, pemantulan cahaya itu adalah ketika ada sinar datang mengenai sebuah medium, dia akan terpancar kembali. Nah, pancaran kembalinya ini adalah sinar pantulnya. Dalam pemantulan cahaya ada 6 istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sinar datang, yang kedua sinar pantul, yang ketiga titik datang atau titik di mana sinar itu jatuh, yang keempat garis normal, yang kelima sudut sinar datang, dan yang keenam adalah sudut sinar pantul. Yang pertama adalah sinar datang. Sinar datang adalah sinar yang menuju permukaan benda. Yang kedua adalah sinar pantul. Sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan dari permukaan benda. Yang ketiga adalah titik datang atau titik di mana sinar itu jatuh. Nah, titik ini menandakan bahwa sinar datang tersebut berada di titik tersebut dan dipantulkan di titik itu juga. Yang keempat adalah garis normal. Garis normal ini dibuat dari titik datang. Nah, dia itu tegak lurus terhadap permukaan bidang. Yang kelima ada sudut sinar datang. Sudut sinar datang ini dibentuk dari sinar datang dan garis normal. Yang keenam ada sudut sinar pantul. Nah, sudut sinar pantul ini dibentuk dari garis normal dan sinar pantulnya. Perlu diketahui bahwa sudut sinar datang dan sudut sinar pantul itu dibentuk dari garis normal ya, bukan dari sebuah mediumnya. Nah, kita sudah mengetahui dari istilah-istilah dalam pemantulan cahaya. Nah, selanjutnya itu ada hukum-hukum tentang pemantulan cahaya. Terdapat dua hukum pemantulan cahaya dari Snellius. Yang pertama, sudut sinar datang dan sudut sinar pantul yaitu bernilainya sama. Jika sudut sinar datang itu adalah 30 derajat, maka sudut sinar pantul juga 30 derajat. Perlu diingat kembali ya, bahwa pembentukan sudut itu diukur dari garis normalnya, bukan dari bidangnya. Yang kedua adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada dalam satu bidang yang sama. Selanjutnya itu ada macam-macam dari pemantulan. Pemantulan itu terdiri dari dua, ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila sinar datang yang mengenai sebuah medium yang tidak teratur, maka akan menghasilkan pemantulan yang tidak terarah atau tidak teratur. Yang kedua ada pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini terjadi apabila sinar datang yang mengenai sebuah medium yang teratur sehingga pantulan yang dihasilkan itu teratur dan arah-arah dari pemantulan itu searah gitu.
Nah, contoh dari pemantulan baur itu seperti kita bercermin pada medium yang retak. Misalkan cerminnya itu retak. Nah, maka akan menghasilkan pemantulan baur yang tidak teratur. Nah, untuk pemantulan teratur ini terjadi ketika cermin yang kita gunakan itu rata dan tidak ada cacat. Ini akan menghasilkan pemantulan yang teratur. Nah, salah satu contohnya itu kan tadi cermin. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, untuk ketiga cermin ini biasa menggunakan dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, atau fokusnya itu setengah dari jari-jari. Untuk perbesarannya itu adalah mutlak dari H aksen atau H bayangan dibagi dengan mutlak dari H benda di mana itu berada. Nah, atau bisa menggunakan mutlak dari S aksen atau jarak sebuah benda dibagi dengan mutlak dari S benda tersebut. Selanjutnya itu kita akan memvisualisasikan bayangan yang terjadi pada cermin-cermin. Nah, untuk ini saya akan menggunakan bayangan yang terjadi pada cermin cekung. Sebelum kita menggambarkan bayangan pada cermin cekung, alangkah baiknya kita harus mengetahui 3 sinar pada cermin cekung. 3 sinar yang perlu kita ketahui untuk cermin cekung adalah yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, hasil pembentukan pemantulan cahaya bisa dilihat seperti ini setelah kita mengetahui 3 sinar utama pada cermin cekung. Untuk pembentukan bayangan pada pemantulan cahaya ini, jika sebuah benda berada di ruang 3, berarti pemantulannya itu ada di ruang 2. Nah, bagaimana dengan cermin cembung? Nah, untuk cermin cembung juga memiliki sinar-sinar istimewa yang harus kita ketahui. Cukup dengan 2 juga sudah menggambarkan di mana letak pembentukan bayangan pada pemantulan tersebut. Yang pertama, sinar sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus utama lalu sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Di sini saya akan memvisualisasikan bagaimana pembentukan cahaya pada pemantulan di permukaan cermin. Nah, permukaan cermin yang saya akan visualisasikan pada cermin cekung. Bagaimana bayangan pada benda tersebut berada. Jadi kita buat menggunakan mistar ya untuk membentuk sudut sumbu utamanya. Kita buat. Sebenarnya itu kalian harus tahu dalam pembuatan visualisasi gambar ini saya tidak menggunakan skala, namun untuk membuktikan bahwa perbesarannya H besar per H-nya itu kalian harus menggunakan skalanya. Nah, di sini kita hanya mengetahui di mana si benda itu berada, apakah berada di ruang 1, 2, 3, atau 4 ketika benda yang kita taruh atau objek yang kita taruh itu ada di ruang 3. Nah, seharusnya itu berada di ruang 2 ya ketika objek berada di ruang 3. Nah, ini adalah sumbu utamanya. Nah, sekarang kita gambarkan cerminnya. Nah, cerminnya ini bisa kalian bentuk dengan secara datar. Yang penting kita harus tahu sinar-sinar istimewa pada si cermin cekung itu agar mudah kita gunakan.
Jadi kita bikin saja bentuknya itu datar ya. Nah, dari cermin ini, walaupun tidak menggunakan skala, kita harus melihat harus membagi 3 bagian itu secara rata. Nah, kita buat dari cermin ke fokus, lalu dari fokus ke pusat kelengkungan. Yaitu kan kalau ini 10 cm. Nah, berarti 5 cm-nya ada di sini. Ini berarti fokusnya. Lalu di sini adalah pusat kelengkungannya. Di sini adalah fokusnya, di sini adalah pusat kelengkungannya. Dan 5 cm lagi sebagai ruang 3-nya ya. Nah, misal kita taruh ini adalah objek. Ini adalah objek, tidak usah tinggi-tinggi, kita bentuk saja arah panah. Nah, tadi kita ingat lagi bahwa pembentukan sinar yaitu nah, selanjutnya kita ingat kembali tadi tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, kita harus ingat sinar-sinar istimewa yang digunakan pada cermin cekung. Tadi kita lihat adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Maaf ya kalau misalkan tidak lurus. Dipantulkan melalui titik fokus. Lalu, sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu sinar datang dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sejajar dengan sumbu utama. Sejajar dengan sumbu utama. Nah, perlu diingat pembentukan bayangan pada cermin cembung maupun cermin cekung menggunakan sinar-sinar istimewa. Paling sedikit kita menggunakan 2 sinar istimewa. Di sini saya hanya menggunakan 2 sinar istimewa, yaitu ketika si sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, lalu ketika sinar dipantulkan melalui sinar datang melalui titik fokus dipantulkan dengan sumbu utama. Jadi, titik itu berkumpul berada di sini. Berarti bentuk bayangannya adalah di sini. Nah, karena ini tidak lurus, berarti sebuah benda itu berada di sini ya. Jika kita perbaiki dengan baik, sebuah benda itu berada di sini. Seperti itu. Dengan bayangannya berada di sini. Nah, tadi kan kita ingin tahu nih bahwa kita ingin tahu nih benar tidak ketika di ruang 3 sebuah benda berada di ruang 2 bayangannya. Nah, benar. Ternyata sebuah benda yang ketika ada di ruang 3 akan membentuk bayangan di ruang 2. Seperti itu. Lalu, apa ya hubungannya tadi dengan bulan? Jangan salah, ini ada kok hubungannya dengan bulan. Jadi bulan itu sebenarnya tidak memiliki cahaya sendiri. Bulan itu bersinar pada malam hari karena hasil pantulan sinar dari cahaya matahari. Nah, sinar cahaya matahari dipantulkan melalui bulan. Lalu hasil pantulannya itu diterima oleh orang-orang yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, maka dari itu bulan dapat bersinar pada malam hari karena hasil pantulan sinar dari matahari. Nah, kamu tahu tidak bahwa pemantulan pada bulan ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. Penggambaran matahari sebagai suatu yang bersinar seperti pelita atau yang memancarkan. Lalu,
bulan sebagai suatu yang bercahaya atau memantulkan cahaya. Nah, ini dijelaskan dalam surah Yunus ayat 5. Mari kita simak ayat ini. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Deskripsi tentang matahari dan bulan sangat sesuai dengan penjelasan sains, di mana matahari yang memancarkan cahaya dan bulan yang memantulkan cahaya. Dalam Quran Surah Yunus ayat 5, sinar berarti sesuatu yang dipancarkan, sedangkan cahaya adalah sesuatu yang dipantulkan. Setelah kita mempelajari materi-materi dari pemantulan cahaya seperti pengertiannya, istilah-istilah yang digunakannya, lalu jenis-jenis pemantulannya, lalu cermin-cerminnya, ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, dan kaitannya dengan bulan. Nah, sekarang kita akan membahas soal mengenai pemantulan cahaya. Ya, diberikan soal seperti ini. Pemantulan pada cermin datar. Dua buah cermin datar saling tegak lurus. Berkas cahaya datang dengan sudut 15 derajat terhadap cermin pertama. Lalu berapa sudut pantul pada cermin kedua? Jadi ketika digambarkan, berkas cahaya datang dengan sudut 15 derajat terhadap cermin pertama. Jadi pembentukan 15 derajat itu dari cerminnya baru ke sinar datangnya. Nah, bagaimana dengan cermin kedua? Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat kembali mengenai tentang dua hukum pemantulan cahaya. Salah satunya itu adalah sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, untuk pengerjaannya itu kita mulai dari cermin 1 ya. Nah, cermin 1 ini kan bukan sinar datangnya, melainkan sinar yang dibentuk dari cerminnya. Nah, untuk pembentukan sudut sinar datang itu kan dari garis normalnya. Jadi, kita gambarkan terlebih dahulu ya agar lebih mudah. Ini cermin 1, ini cermin 2. Nah, sinar datang dibentuk dari cermin 1 dengan pembentukan sudut itu adalah 15 derajat. Nah, untuk pembentukan sudut sinar datang itu dibentuk dari sinar datang ke garis normal. Jadi di sini kita buat garis normal. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang dan dibentuk dari titik kejadian. Berarti di sini berapa tetanya untuk teta pada cermin 1? Nah, kita bisa lihat bahwa pembentukan cermin terhadap garis normal itu adalah 90 derajat. Bisa kita cari teta satunya dengan teta 1 ditambah 15 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti teta 1 sama dengan 90 derajat dikurang 15 derajat. Maka hasil untuk teta 1 adalah 75 derajat. Lalu kita buat lagi, dipantulkan. Nah, berarti di sini adalah teta C2. Nah, untuk teta 2 ini untuk mendapatkan teta 2 ini kita perlu mengingat saja tentang hukum pemantulan cahaya, itu teta sinar datang sama dengan teta pantul. Nah, teta sinar datang tadi pada cermin 1
pada cermin 1 adalah 75 derajat. Berarti theta pantulnya adalah 75 derajat juga. Nah, di sini berarti cahaya untuk sinar datang di C2 itu juga 75 derajat. Nah, untuk mendapatkan sinar pantul dari cermin 2 ini terhadap garis normalnya itu adalah kita harus tahu kita menggunakan sudut-sudut segitiga. Nah, sudut segitiga itu kan selalu bernilai 180 derajat. Nah, di sini kan 90 derajat. Di sini 15 derajat. Berarti di sini adalah 75 derajat. Nah, maka theta pada theta 3 itu adalah 15 derajat. Mengapa? Jadi seperti ini. Kita gunakan pada cermin 1 dan cermin 2. Ini cermin 1, ini cermin 2. Sudut-sudutnya kan di sini adalah 15 derajat. Di sini 90 derajat. Berarti sisanya di sini adalah 75 derajat. Bagaimana sih cara mencarinya? Dengan cara theta yang ditanya ditambah 90 derajat ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti si theta ini adalah 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 15 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, berarti bagaimana dengan sudut pantulnya? Sudut pantulnya kan sama seperti tadi, yaitu dengan melihat sudut siku-siku yang dibentuk dari garis normal dengan cermin 2. Berarti si theta 3, kita sebut theta 3 ya. Theta 3-nya adalah hasil dari si penjumlahan dari 75 derajat sama dengan 90 derajat. Maka theta 3 yang terbentuk adalah 15 derajat. Nah, theta 3 ini sebagai sinar datang pada cermin 2. Nah, maka sinar pantulnya pun sama seperti sinar datangnya, yaitu 15 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut pantul terhadap cermin atau sudut pantul pada cermin kedua. Nah, yang dimana dimaksudkannya itu adalah bentukan sudut pantul pada cermin kedua, bentukan sudut pantul terhadap cermin kedua yang diukur dari cermin kedua itu berarti kita gunakan lagi 90 derajat tadi untuk melihat di daerah sini. Ini 15 derajat dengan theta 4 kita sebutnya ya. Sini theta 4. Theta 4-nya berarti 5 ditambahkan 15 derajat sama dengan 90 derajat. Maka theta 4 yang didapat adalah 90 derajat dikurang 15 derajat atau 75 derajat. Nah, ini berarti hasil sudut pantul yang dibentuk dari cermin kedua adalah 75 derajat. Untuk sudut pantul yang dibuat dari garis normal adalah 15 derajat. Seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya itu kakak akan memberikan contoh soal yang lain seperti ini. Nah, jangan lupa dipelajari lagi ya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Yang tak bisa terus